record in this computer. Ya, sini dulu, sini dulu. Saya papa sedikit. Sampun direkord, tapi tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Tunggu dulu. Ditunggu. Oke, saya buka aja dulu ya Pak Rizky ya. Oke, Bu Vera, monggo. Oke, sambil jenengan nyiapkan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibu, terima kasih sudah hadir pada sini. Hari ini itu memang fokusnya kepada Pak Rizky untuk menjelaskan tentang UTS dan UAS, di mana prosesnya itu sedikit berbeda dengan yang biasa kita lakukan. Nah, perlu saya perjelas saja Bapak Ibu, UTS ini karena tuntutan dari kurikulum UBE, jadi nanti kita tinggal menyesuaikan saja. Kemungkinan ini kan direkam, sehingga nanti Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti, saya berharap nanti Pak Rizky bisa nge-share linknya, supaya nanti yang tidak bisa mengikuti itu bisa mengulangnya. Nah, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum UBE ini. Bapak Ibu mohon tolong dilihat di e-learning masing-masing, karena saya khawatir nanti akreditasi disuruh membuka e-learning Bapak Ibu yang sekarang ini. Tolong pastikan di referensi itu ada publikasi yang berkaitan dengan mata kuliah Bapak Ibu, ada di referensi. Kalau buku atau risetnya Bapak Ibu sekalian, tolong dimasukkan di referensi. Karena saya khawatir akreditasi besok itu disuruh membuka e-learning yang semester ini. Kalau yang semester kemarin, alhamdulillah sudah kita fixkan, sudah selesai RPS maupun e-learningnya. Jadi itu yang saya pesankan. Nanti lanjutnya mungkin Pak Rizky bisa menjelaskan tentang bagaimana proses penilaian UTS dan UAS. Terima kasih, monggo Pak Rizky. Pak Rizky, monggo. Halo, terdengar? Oke. Ya, terima kasih atas waktunya yang terhormat Kaprodi, Bu Vera, penjajaran, serta yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Prodi Manajemen. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai penilaian ujian UTS dan UAS berbasis kurikulum OB. Nah, saya izin share screen. Bapak dan Ibu, untuk unggah soal, ini sama, prosesnya hampir sama gitu, seperti yang kita kemarin. Di sini kalau bingung, di sini ada panduannya yang di atas ini. Lalu untuk pengisiannya, nah ini yang berbeda mungkin hanya sub CPMK. Nah, sub CPMK ini diisi apa? Sub CPMK ini diisi sesuai dengan RPS. Jadi kalau misalnya sub CPMK-nya ada 7, maka diisi dengan CPMK. CPMK dari RPS Bapak dan Ibu semua. Nah, tetapi CPMK yang di sini ada
jenis ujian ya, Bu ya. Jenis ujiannya itu ada 3. Jadi ada UTS, UAS, dan tugas. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu ingin mengupload soal UTS, nah UTS-nya misalnya berhubungan dengan eh, kalau saya contohkan sub CPMK saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Digital itu ada 6. Saya akan klik sub CPMK yang akan saya ujikan di dalam UTS. Jadi tidak semua. Kalau soal saya berhubungan dengan ada 5, jadi sub CPMK 1 sampai 5 saja, maka sub CPMK yang akan saya isi atau saya centang sub CPMK 1, 2, 3, 4, 5. Loh kan sub CPMK-nya kan ada 6. Nah, 6-nya ini ditaruh di mana? Nah, yang di 6 itu bisa di eh, diujikan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk tugas. Artinya sub CPMK ini harus dalam UTS sama UAS ini harus dapat diujikan secara menyeluruh, tetapi untuk diujikan secara menyeluruh itu tidak harus sub CPMK itu dicentang semua. Kecuali kalau memang uh, soal UTS sama UASnya Bapak Ibu seluruh sub CPMK-nya diujikan, ya itu bisa dicentang semua. Tapi kalau hanya beberapa, dia centang beberapa saja. Bisa dicentang 2, 3, 4, 5, dan sisanya bisa dilengkapi melalui tugas. Nah, lalu di sini ada bobot. Bobotnya ini bobot keseluruhan, ya. Jadi tergantung dari Bapak dan Ibu bagaimana bobot nilai UTS-nya atau UAS-nya eh, bisa diisikan nilai bobotnya di sana. Nah, di sini tertulis UTS-nya adalah 25% dari total nilai keseluruhan, tapi jika ada yang 30, 40, 50, atau hanya 10 saja, itu mungkin bisa dituliskan di sana. Nah, tanggal pelaksanaan berarti ya pekan depan, ya. Nah, untuk waktu di sini hanya ada maksimal itu 90 menit, jadi bisa dipilih sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Bapak dan Ibu dosen. Nah, untuk jenis ujian tadi ada tiga jenis. Ada soal UTS, UAS, sama tugas. Nah, soal tugas ternyata dalam kurikulum OB ini juga diupload Bapak dan Ibu, diupload dan dibuat kisi-kisinya. Nah, jadi untuk kurikulum OB ini selain UTS dan UAS, tugas ini eh, juga harus diupload untuk ya tadi untuk memenuhi sub CPMK yang diujikan. Jadi sub CPMK yang tertulis di RPS itu harus terujikan semua ke mahasiswa, dan sehingga mahasiswa itu bisa ditentukan apakah sudah menguasai sub CPMK yang ditetapkan atau belum. Nah, waktu saya mendengar ini, jujur Bapak dan Ibu, waktu saya mendengar ini kemarin, ya sudahlah kalau gitu, dalam pikiran saya gitu, dalam, dalam pikiran saya ya itulah tugas kalau saya kuliah nanti lebih baik saya ngajar saja nggak pakai tugas, karena nanti tugasnya juga harus dibuatkan kisi-kisinya. Nah, itu pikiran saya pada waktu itu, tapi jangan ditiru nih Bapak Ibu. Nah, lalu tinggal diupload saja kisi-kisi soal sama upload soalnya. Nah, kisi-kisi untuk kisi-kisi tugas, di sini ada template-nya Bapak dan Ibu. Kisi-kisi tugas untuk UTS sama untuk UAS. Oke, ini saya stop. Saya stop sharing dulu. Lalu akan saya bagikan kisi-kisi, berikan contoh kisi-kisinya. Nah,
Ini untuk kisi-kisi ujian tengah semester. Jadi di sini CPMK ini CPMK dari Prodi, nggih. Dari Prodi ditetapkan ada berapa CPMK, lalu Bapak Ibu menentukan sub CPMK-nya dari CPMK yang sudah ditentukan oleh Prodi, dan masing-masing CPMK, sub CPMK ini harus ada bentuk penilaiannya atau soal ujiannya. Nah, tentu kalau ada soal, pasti juga ada rubrik penilaiannya atau kunci jawabannya. Lalu eh, jenjang kemampuan dan tingkat kesukarannya itu level berapa, dan untuk penilaiannya satu soal ini dinilai berapa sama Bapak Ibu. Jadi di sini untuk contoh template-nya, di sini ada 3 soal nih. Ada 4 soal, sorry. Ada 4 soal, di sini masing-masing soalnya ini nilainya 25, jadi totalnya di bawah ini ada 100. Jadi nilai totalnya 100 nih. Nah, tetapi untuk membuat CPMK, soalnya, sorry, ini harus berdasarkan CPMK yang Bapak Ibu buat. Jadi kalau misalnya CPMK-nya ada 6, ya berarti soalnya minimal ada 6 di sana. Nah, eh, dan waktu kemarin kemarin juga pas hari Rabu itu disosialisasikan sama universitas, ada dosen yang nyeretuk juga. Kalau begitu CPMK-nya nggak usah banyak-banyak Ibu Noli, karena semakin banyak sub CPMK-nya berarti kan makin banyak soalnya, dan itu diiakan sama Bu Noli. Memang memang Bu Pak, eh, idealnya itu sub CPMK tidak banyak-banyak, mungkin 1 sampai 4 saja atau 1 sampai 5. Karena sub CPMK-nya semakin banyak, ya maka semakin banyak pula penugasan atau penilaian yang harus dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswanya. Nah, lalu setelah ini untuk kisi-kisi ujian tengah semester, lalu jika ada, jadi ada penilaian tugas. Nah, kalau misalnya seperti saya, misalnya contohnya sub CPMK saya ada 6, sementara untuk ujiannya saya hanya mengujikan sub CPMK 1 sampai 5 saja, dan 6-nya ini sub CPMK yang ke-6, ini bisa saya berikan tugas ke mahasiswa. Nah, artinya dari sub CPMK 1 sampai 6 tersebut sudah berhasil saya ujikan atau saya eh, tugaskan ke mahasiswa, dan saya mendapatkan penilaian dari kompetensi mahasiswa dalam menjawab eh, soal-soal yang saya berikan berdasarkan sub CPMK yang saya buat. Nah, untuk kisi-kisi penilaian tugasnya, di sini ada tugas individu, lalu tugas individu seperti ini ya. Kalau contohnya mengerjakan tes penilaian individu pada buku ajar gerak dan perubahan halaman 27 sampai 29. Lalu di sini ada kunci jawabannya, dan ini ada jenjang kemampuannya, dan ini nilainya. Nah, kalau per tugas nilai akhirnya, nilai paling tertinggi 100 ya Bapak Ibu, 0 sampai 100 gitu. Kalau nggak ngerjakan ya dikasih 0 atau beberapa, itu tergantung dari kebijakan Bapak dan Ibu. Nah, bisa juga dalam bentuk laporan praktikum. Kalau mata kuliahnya itu berbasis lab praktikum, ya, maka laporan praktikum di sini bisa dianggap sebagai pengganti tugas gitu ya. Pengganti tugas dalam penilaian eh, penugasan di laboratorium. Lalu apakah dengan menggunakan presentasi sebagai pengganti presentasi untuk presentasi mahasiswa ya, eh, untuk penilaian sub CPMK-nya ini juga bisa. Jadi nanti ada rubrik penilaian sendiri Bapak Ibu Ibu, untuk lab, untuk tugas individu, untuk presentasi nanti akan ada penilaiannya masing-masing. Lalu ini juga ada tugas proyek. Nah, tugas proyek ini biasanya ya, seperti ini ya, tugas
tugas akhir ya. Tugas akhir. Nah, ini sebenarnya tugas proyek ini bisa juga dibuat sebagai pengganti UTS atau UAS. Jadi tapi untuk membuat tugas proyek ini tetap soal sama rubrik penilaiannya ini harus diupload di UTS sama UAS untuk kalau ada tugas proyeknya. Nah, ini untuk rubrik penilaian laporan praktikum. Nah, di sini biasanya laporan praktikum itu ada cover, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metodologi, lalu untuk bobot akhirnya ini menyesuaikan ketentuan dari Bapak Ibu semua. Yang penting jangkep 100 untuk penilaiannya. Nah, ini untuk rubrik penilaian presentasi. Nah, jika tugasnya berupa presentasi, ini dilihat dari PPT-nya, lalu dari pengilustrasian saat penjelasan materinya dalam presentasi, lalu bagaimana menyampaikan materinya, lalu bagaimana mahasiswa tersebut menghadapi pertanyaan yang diajukan atau argumentasinya. Nah, di sini dapat dinilai apakah sangat baik, cukup, atau kurang. Nah, ini untuk laporan proyek. Di sini juga kalau tugasnya berupa proyek, nah di sini juga ada rubrik penilaiannya, sangat baik, atau cukup, atau kurang. Nah, ini semuanya dan kriterianya ini ada pengorganisasian, mungkin dari sistematika penulisannya, lalu dari isi, cara penulisan, dan lain sebagainya. Dan ini rubrik penilaian ini tidak harus sesuai template ya Bapak Ibu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Template ini hanya sebagai acuan saja. Jadi jika Bapak dan Ibu memiliki kriteria penilaian lain atau kriteria nilai, nah itu bisa menyesuaikan dari Bapak dan Ibu semua dalam melakukan penilaian. Nah, untuk ujian akhir semester ini sama nggih. Untuk ujian akhir penjelasannya hampir sama seperti yang ujian tengah semester. Jadi semakin banyak sub CPMK-nya, maka akan juga semakin banyak soalnya. Kecuali jika sub CPMK-nya sudah di dalam bentuk penugasan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka dalam ujian UTS atau UAS, ya itu mungkin bisa yang belum ditugaskan saja. Nah, oke. Ini saya tutup dulu, lalu akan saya sharing kembali yang PowerPoint. Nah, ini untuk kisi-kisi tugas UTS dan UAS. Nah, ini berdasarkan tadi dijelaskan tadi yang melalui template tadi, ya. Tadi ada CPMK, lalu mengarah pada sub CPMK, dan sub CPMK ini akan mengarahkan dari beberapa poin banyaknya penugasan tugas dalam kuliah atau soal yang akan diujikan oleh Bapak dan Ibu semua. Lalu untuk bentuk penilaiannya ini ada tes tulis, UAS atau UTS, atau dalam bentuk tugas, dalam bentuk proyek, atau dalam bentuk presentasi, atau dalam bentuk yang lain. Menyesuaikan dengan ini ya, dengan style gaya mengajar dari Bapak dan Ibu semua. Tetapi untuk jenis tugas, tes, proyek, atau presentasi, atau bentuk lain tersebut sudah diharapkan ada kunci atau rubrik penilaiannya.
agar penilaian nanti bisa objektif. Dan lalu ditentukan pula jenjang kemampuan dan tingkat kesukarannya, lalu ditentukan pula skornya. Dan itu lengkap ada di template-nya masing-masing tadi. Nah, ini untuk unggah nilai Bapak dan Ibu. Saya sudah sebenarnya kemarin pada saat hari Rabu, Bu Noli Sofia yang membawakan materi ini bisa mengakses penilaian, penilaian UTS dan penilaian UAS, baik itu melalui Siado atau melalui My Unsida. Tapi waktu hari Rabu malamnya saya pulang ke rumah, lalu saya coba sendiri, ternyata waktu saya mau mengakses nilai ujian, baik dari My Unsida atau dari Siado, ternyata masih terkunci. Jadi saya belum bisa nyoba, Bapak dan Ibu. Jadi menurut yang saya tangkap pada Rabu kemarin, nah jadi di sini untuk penilaian CPMK mata kuliah, ya, bentuk penilaiannya ini bisa yang bentuk penilaian ada tiga jenis, ya. Ada ujian UTS, UAS, sama tugas. Dan yang nanti tinggal dipilih. Lalu untuk CPMK-nya, untuk tugas, untuk UTS, untuk kuliah itu mengarah pada CPMK berapa sesuai dengan ketentuan prodi. Nah, lalu penilaiannya ini nanti adalah daftar nama mahasiswa, nanti dinilai per mahasiswa. Jadi melalui langsung pada sistem itu. Nah, untuk bentuk penilaian, nah di sini untuk UTS sama UAS itu hanya dibuka pada periode tertentu. Cuman waktu ya karena dibuka pada periode tertentu ya, mungkin kenapa saya belum bisa mengakses. Tapi karena saya nggak bisa mengakses, akhirnya saya eh, ya belum bisa mengakses bagaimana memberikan penilaian untuk UTS dan UAS. Sehingga mungkin dalam penjelasannya ini gimana penilaiannya, ya, mohon maaf saya sendiri juga masih belum bisa mengakses Bapak dan Ibu. Nah, untuk tugas ini dibuka setiap saat. Nah, jadi mungkin dari Bapak dan Ibu memberikan tugas, setiap tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 juga ada tugas. Nah, itu bisa dibuat kisi-kisinya, lalu dan diupload kisi-kisi dan diupload soalnya bagaimana untuk tugasnya. Nah, untuk tugas ini bisa dibuka setiap saat, artinya eh, tidak perlu menunggu, tinggal diupload saja sudah bisa di sistem. Nah, lalu pilih CPMK yang sesuai untuk tugas, UTS, dan UAS. Ini mewakili sub CPMK yang berapa saja. Intinya adalah eh, CPMK dan sub CPMK ini terwakili dalam bentuk penilaian UTS, tugas, dan UAS. Nah, lalu ini memasukkan nilai per mahasiswa. Artinya kalau dari tulisannya, gitu, artinya nanti Bapak dan Ibu harus mengakses nilai nama mahasiswa satu persatu dan memberikan penilaiannya untuk UTS, tugas, dan UAS-nya ini juga satu persatu nanti. Jadi semakin banyak tugas, ya semakin banyak penilaiannya. Nah, untuk PPT-nya mungkin cukup seperti ini. Jadi ini mungkin akan saya share bagaimana bentuk template-nya ya. Eh, Template lah, ketutup. Oke, tunggu sebentar Bapak dan Ibu. Oh, ini template.
Nah, ini untuk kisi-kisi ujian sementara untuk template-nya hanya ada ini Bapak Ibu, kisi-kisi ujian tengah semester. Tapi jika Bapak dan Ibu ingin membuat kisi-kisi untuk tugasnya, ya mungkin bisa dari file yang tadi saya jelaskan itu namanya file apa ya? Contoh kisi-kisi tugas tadi ya. Nanti materinya ini akan saya berikan. Jadi mungkin bisa menjadi panduan untuk Bapak Ibu semua untuk menentukan dan mengisi kisi-kisi UTS, tugas, dan UAS-nya. Pak Rizky, ngapunten boleh bertanya, saya menyela. Boleh dong Bu Sekprodi. Bu, Bu, Pak, kalau yang tugas kan saya terlanjur ngasihnya itu nggak pakai yang upload-upload gini ya Pak. Itu tetap Nggih. diupload gini tak Pak? Eh, kalau kalau saya sebagai eh, ini kalau saya sebagai apa ya UJM yang disiplin Bu. Jadi kalau saya menyarankan kalau sudah terlanjur ya berarti harus diupload. Jadi tugas yang sudah terlanjur diberikan dari pekan 1 sebagai sampai pekan ke-16 nanti itu harus ada kisi-kisinya. Baik mewakili CPMK berapa, sub CPMK berapa, bentuk penilaiannya seperti apa, lalu jawabannya bagaimana, jenjang kemampuan dan tingkat kesukarannya itu level berapa, dan scoringnya berapa. Total total dari pertemuan 1 sampai ke 16. Nggih. Nah, gimana Bu? Pertanyaan lanjutannya Pak, selain kan kalau misalnya diupload itu sebenarnya sebagai pelaporan kita gitu nggih Pak. Apakah nanti misalnya nih saya belum ngasih tugas kemudian saya upload itu berarti nanti share tugasnya menggunakan file yang dari Siado ini, ya UTS sama UAS gitu yang ada scan barcode-nya gitu tak Pak? Menggunakan scan barcode gimana Bu? Scan barcode? Kan kalau soal UTS dan UAS sebelum format baru ini kalau kita upload di Siado terus kita mau ujian melalui e-learning kita download dulu file yang ada di Siado. Iya. Nah, file yang ada di Siado ini kan yang paling bawah ada simbol scan barcode itu loh Pak. Iya, scan barcode. Nah, apakah ini juga berlaku untuk ketika kita misalnya nih untuk nextnya saya bikin tugas, saya upload di Siado, nanti yang saya unduh, tugas yang saya sebarkan ke mahasiswa itu pakai template-nya yang dari Siado ini, ta? Kalau tugas sepertinya enggak Bu. Cuman kalau yang untuk tugas gitu, kalau yang UAS sama UTS kan sudah jelas harus diupload dulu, lalu di-download dari Siado. Tapi kalau tugas ini hanya sebagai pelaporan dari dosen tentang bagaimana rancangan tugas untuk mahasiswa yang akan diberikan ke mahasiswa, apakah sudah sesuai dengan CPMK atau sub CPMK yang sudah diberikan sama prodi. Nah, gitu. Oh, nggih. Baik, Pak. Terima kasih. Sami-sami, Bu. Pak, mau tanya, Pak. Ya, monggo Pak Tovan ini ya. Iya, monggo. Itu apa namanya ini bukannya tes atau tugas atau proyek atau presentasi kan karena itu berarti milih salah satu Pak ya atau gimana Pak ini maksudnya? Milih salah satu gimana Pak? Mau ini kan, diulangi? Ini kan bentuk UTS-nya ya kan? Nah. Bentuk UTS-nya itu bisa berupa tugas atau proyek atau tes yang biasa kita berikan itu kan. Bukannya atau itu ya atau strip itu kan berarti kan atau ya. Ini Pak dipilih salah satu saja. Iya, maksudnya salah satu aja kan? Oke, bisa berupa tes tulis. Kalau tugas yang sebelum UTS itu kan yang dimaksud UTS ini kan maksudnya? Kalau tugas itu sebenarnya kalau dari persepsi pribadi saya nggih, kalau dosen memberikan tugas dan sudah sesuai dengan CPMK prodi atau sub CPMK yang sudah ditetapkan dosen, artinya berarti apa ya? Ya berarti UTS sama UAS-nya kan bisa dalam bentuk penugasan tersebut, Pak. Jadi iya, makanya kalau maaf ya.
Pak Rizky, Pak Topan, maaf ya, saya mau tanya. Setahu saya, kalau tugas itu beda, Pak. Ada kriteria penilaian untuk tugas. Dan itu kita sudah share saat di e-learning di deskripsi, nggih. Kalau UTS beda. Nah, kalau UTS-nya mau jenengan bentuk dalam proyek, misal jenengan punya riset yang proyeknya itu membuat manajemen operasional di perusahaan mana proyek, Pak. Bisa digantikan dengan tugas. Tapi bisa digantikan dengan UTS. Tapi kalau tugas yang biasa kita lakukan itu tugas individual, tugas kelompok, itu beda komponen penilaiannya, Pak. Ya, kalau UTS itu ya Pak Rizky, komponennya masih 20% lebih kalau nggak salah ya. Oh, Kalau tugas beda lagi. Iya. Koreksi kalau saya beda dengan kebijakan workshop yang kemarin gitu Pak Rizky. Ya itu maksud saya begitu Bu Hera. Maksud saya ya begitu. Salah satu aja Pak, satu aja repot kok. Salah satu aja Pak, tes atau proyek. Satu aja repot kok Pak Topan. Ya itu maksud saya. Iya, maksud saya tugas itu bukan tugas yang ini maksud saya. Tugas yang biasa kita berikan itu kan ada penilaian untuk tugas sendiri kan. Tugas sendiri, OAS sendiri, tugas sendiri. Jadi bukan tugas yang biasanya itu. Karena yang ditanyakan sama Bu Maya itu tugas yang biasanya kayaknya. Ini kan maksudnya UTS-nya dalam bentuk tugas gitu maksudnya. Bukan tugas yang biasanya itu. Gitu. Oh, siap. Iya. Ya. Oh ya, terima kasih atas masukannya Bu Vera dan Pak Tovan. Jadi mungkin untuk soal UTS dan UAS itu dipilih salah satu saja ya. Bisa berupa penugasan atau bisa proyek atau bisa presentasi atau bisa dengan laporan praktikum atau membuat artikel. Nah, tetapi tetap berbeda dengan bobot tugas harian yang sudah diberikan. Nah, jadi karena tugas sama ujian itu memiliki bobot dan komponen yang berbeda. Maksud saya penugasan itu bukan penugasan mungkin bukan penugasan harian sih, cuman penugasan untuk nilai untuk UAS atau untuk UTS gitu. Itu Pak Tovan. Iya Pak. Itu terima kasih atas pertanyaannya Pak Tovan. Mungkin ada lagi dari Bapak dan Ibu. Apa sudah tidak ada ya? Jika sudah tidak ada, mungkin bisa kita bisa akhiri, dan mungkin jika ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa langsung menghubungi saya, dan jika saya slow respon mohon dimaafkan karena saya mungkin sedang menyiapkan dokumen untuk akreditasi yang sudah di depan mata ya, hari Senin sama hari Selasa besok, dan supaya akreditasi prodi manajemen lancar, kami mohon doa dari Bapak dan Ibu dosen semua agar akreditasi prodi manajemen berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan kita semua, yaitu meraih nilai unggul. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini saya stop untuk recordingnya, saya stop.